Shalom, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang konsep dasar pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Gisel Klesmarnya dengan NIM 222118112. Perkenalkan, nama saya Yuliana, NIM 221181054. Perkenalkan, nama saya Apriani dengan NIM 222118088. Yang pertama, hakikat pembelajaran. Pembelajaran merupakan salah satu faktor yang sangat strategis dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Guru bertugas untuk menyusun program pembelajaran yang menguntungkan bagi proses belajar peserta didik. Pengetahuan merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif dari kenyataan yang terjadi melalui serangkaian aktivitas seseorang. Filsafat konstruktivisme menjadi landasan bagi strategi pembelajaran, terutama yang dikenal dengan student-centered learning, atau belajar yang berorientasi pada peserta didik yang mengutamakan keaktifan peserta didik dalam mengkonstruksikan pengetahuan berdasarkan interaksinya dalam pengalaman belajar yang diperoleh atau difasilitasi oleh pendidik. Menurut teori konstruktivisme, pembelajaran bukanlah kegiatan memindahkan pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik, melainkan suatu kegiatan yang memungkinkan peserta didik membangun sendiri pengetahuannya. Pembelajaran berarti partisipasi pendidik bersama peserta didik dalam membentuk pengetahuan, membuat makna, mencari kejelasan, bersikap kritis, dan mengadakan justifikasi, sehingga pembelajaran adalah bentuk itu sendiri. Tugas pendidik adalah membantu peserta didik agar mampu mengkonstruksikan pengetahuannya sesuai dengan situasi yang konkret. Belajar adalah proses mental yang terjadi dalam diri seseorang, sehingga menyebabkan munculnya perubahan perilaku mental karena adanya interaksi individu dengan lingkungan yang disadari. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Hakikat pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu proses kegiatan interaksi antara peserta didik yang dilakukan oleh pendidik sedemikian rupa sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Dengan kata lain, proses pembelajaran adalah sarana dan cara bagaimana suatu generasi belajar. Dengan sarana belajar itu secara efektif digunakan, tugas pendidik adalah mengkoordinasikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Proses pembelajaran membutuhkan hubungan dialogis yang sungguh-sungguh antara pendidik dan peserta didik, di mana penekanannya adalah pada proses pembelajaran oleh peserta didik dan bukan pengajaran oleh pendidik. Proses pembelajaran berfokus atau lebih ditekankan pada keaktifan peserta didik, sehingga proses yang terjadi dapat menjelaskan sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Keaktifan peserta didik tidak hanya dituntut secara fisik saja, tetapi juga dari segi kejiwaan atau pikiran dan mentalnya juga harus mendukung dari proses. Hakikat pembelajaran. Dalam hal belajar, peran guru adalah membelajarkan siswa untuk belajar. Dengan kata lain, guru adalah subjek belajar siswa. Belajar yang dilakukan oleh siswa berkaitan erat dengan usaha pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Peran guru dalam kegiatan pembelajaran sangat penting, lebih-lebih bila peserta didik kurang-kurang menyadari arti pentingnya belajar bagi masa depannya. Pembelajaran merupakan salah satu faktor yang sangat strategis dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Guru bertugas untuk menyusun program pembelajaran yang menguntungkan bagi proses belajar peserta didik. Dewasa ini dalam hal pembelajaran selalu dikaitkan dengan konstruktivisme. Konstruktivisme menjadi kata kunci dalam hampir setiap pembicara mengenal pembelajaran.
Para ahli konstruktivisme menekankan pentingnya upaya-upaya untuk mengaitkan struktur kognitif siswa agar dapat membangun makna dari apa yang dipelajari. Bettercott, Panen, dan kawan-kawan menyatakan bahwa konstruktivisme merupakan salah satu aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Pengetahuan merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif dari kenyataan yang terjadi melalui serangkaian aktivitas seseorang. Filsafat konstruktivisme menjadi landasan bagi banyak strategi pembelajaran, terutama yang dikenal dengan nama student-centered learning, belajar yang berorientasi pada peserta didik, yang mengutamakan keaktifan peserta didik dalam mengkonstruksi pengetahuan berdasarkan interaksinya dalam pengalaman belajar yang diperoleh dan atau difasilitasi pendidik. Proses belajar yang merupakan proses internal peserta didik adalah sesuatu yang tidak dapat diamati namun dapat dipahami oleh guru. Perilaku belajar tersebut merupakan respon peserta didik terhadap tindak pembelajaran guru. Kaitan antara belajar dan pembelajaran sangat erat. Guru yang merancang proses pembelajaran sesuai dengan fase-fase perkembangan siswa. Di samping itu, guru selalu berusaha untuk melakukan perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan. Artinya bahwa proses pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya harus selalu disesuaikan dengan kemajuan-kemajuan atau perubahan-perubahan yang terjadi. Cara-cara yang diusulkan untuk perbaikan proses pembelajaran bagi guru adalah melalui penelitian tindakan kelas. Belajar dan pembelajaran merupakan dua hal yang terkait erat. Bila teori belajar menerangkan bagaimana terjadinya belajar, maka teori pembelajaran menerangkan bagaimana pembelajaran bisa mempermudah terjadinya belajar. Lefrancois menyatakan bahwa pembelajaran atau instruction as the arrangement of the learning situation in such a way that learning is facilitated. Selanjutnya, Gane melihat dua hal penting tentang arrangement of the learning situation, yaitu yang melibatkan management of learning dan yang melibatkan condition of learning. Yang pertama menjawab pertanyaan tentang motivasi, minat, dan perhatian, evaluasi hasil belajar, dan laporan tentang hasil. Pertanyaan ini secara relatif tidak tergantung dari isi yang dipelajari atau syarat yang diperlukan untuk belajar. Pelaksanaan condition of learning melibatkan prosedur yang erat berkaitan dengan isi. Menurut Bettencourt, bagi konstruktivisme, pembelajaran bukanlah kegiatan memindahkan pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik, melainkan suatu kegiatan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan sendiri pengetahuannya. Pembelajaran berarti partisipasi pendidik bersama peserta didik dalam membentuk pengetahuan, membuat makna, mencari kejelasan, bersikap kritis, dan mengadakan justifikasi. Jadi, pembelajaran adalah bentuk belajar sendiri. Tugas pendidik adalah membantu peserta didik agar mampu mengkonstruksi pengetahuan sesuai dengan situasinya yang konkret. Pembelajaran pada dasarnya suatu proses kegiatan guru yang ditujukan kepada siswa dalam menyampaikan pesan berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta membimbing dan melatih agar siswa belajar. Dengan demikian, guru harus menciptakan suatu kondisi lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Guru melakukan kegiatan pembelajaran atau membelajarkan siswa, sedangkan siswa melakukan kegiatan belajar. Prinsip-prinsip pembelajaran. Penerapan dalam prinsip-prinsip belajar dalam kelas pengembangan dan pembaruan kurikulum ujian dan evaluasi bakat dan kemampuan sosialisasi proses dalam interaksi dengan pendayagunaan ranah kognitif penyelenggaraan pendidikan keguruan. Irham dan Winayani menyatakan bahwa pembelajaran terdiri dari 4 langkah, yaitu langkah yang pertama, menentukan topik yang dapat dipelajari oleh anak atau peserta didik sendiri. Langkah kedua, memilih atau mengembangkan aktivitas kelas dengan topik tertentu. Ketiga, mengetahui adanya kesempatan bagi guru untuk mengemukakan pertanyaan yang menunjang proses pemecah masalah.
Langkah yang keempat, menilai pelaksanaan tiap kegiatan, memperhatikan keberhasilan, dan melakukan revisi. Menurut Piaget, pembelajaran terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, menentukan topik yang dapat dipelajari oleh anak sendiri. Langkah kedua, memilih atau mengembangkan aktivitas kelas dengan topik tertentu. Langkah ketiga, mengetahui adanya kesempatan bagi guru untuk mengemukakan pertanyaan yang menunjang proses pemecahan masalah. Langkah keempat, menilai pelaksanaan tiap kegiatan, memperhatikan keberhasilan, dan melakukan revisi. Secara singkat, Piaget menyarankan agar dalam pembelajaran guru memilih masalah yang berciri kegiatan prediksi, eksperimentasi, dan eksplanasi. Dalam hal pembelajaran yang perlu mendapatkan perhatian adalah bahwa bagaimana agar siswa sebagai subjek dapat belajar. Guru tugasnya menyediakan kemudahan agar siswa mudah belajar. Pembelajaran berorientasi pada siswa, bukan pada guru. Bagaimana pembelajaran mempermudah terjadinya belajar? Guru perlu memahami teori dan prinsip-prinsip belajar yang kemudian digunakan untuk menentukan prosedur pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran, pengetahuan tentang teori dan prinsip-prinsip dapat membantu guru dan memilih tindakan yang tepat. Jerome Bruner mengemukakan perlunya ada teori pembelajaran yang akan menjelaskan asas-asas untuk merancang pembelajaran yang efektif di kelas. Menurut pandangan Bruner, teori belajar itu bersifat deskriptif, sedangkan teori pembelajaran itu perspektif. Beberapa prinsip belajar menjadi dasar tindak pembelajaran. Dengan kata lain, prinsip-prinsip belajar merupakan patokan tindak pembelajaran guru atau prinsip-prinsip belajar memiliki implikasi kuat bagi tindak pembelajaran guru. Menurut Dimjati dan Mujiono, terdapat 7 prinsip belajar yang kemudian berimplikasi pada prinsip-prinsip pembelajaran, yaitu 1. Perhatian dan motivasi. Guru harus merancang tindak pembelajaran untuk membangkitkan perhatian dan motivasi belajar siswa. Cara-cara yang dapat ditempuh untuk membangkitkan perhatian siswa diantaranya metode penyampaian yang bervariasi, tidak monoton, penggunaan media yang sesuai dengan tujuan belajar, penggunaan gaya bahasa yang segar, mengemukakan pertanyaan-pertanyaan untuk membangkitkan motivasi, dapat dilakukan antara lain dengan memilih contoh-contoh yang relevan dan dengan siswa, menghargai pendapat siswa, menghindari komentar negatif kepada siswa, menempatkan siswa sebagai subjek yang memiliki potensi, memberikan hadiah kepada siswa yang menunjukkan prestasi, memberitahukan hasil nilai ulangan kepada siswa sesegera mungkin. Keaktifan. Guru berupaya untuk memberi kesempatan yang mendorong siswa untuk aktif, baik aktif mencari, memproses, dan mengelola perolehan belajar. Untuk tujuan itu, guru dapat melakukan membuka kesempatan untuk bertanya kepada para siswa, merespon secara positif semua pertanyaan siswa, memberikan tugas-tugas secara individual maupun kelompok, mendiskusikan bersama hasil dari tugas-tugas tersebut. 3. Keterlibatan langsung. Keaktifan siswa pada dasarnya adalah keterlibatan siswa secara langsung baik fisik, mental, emosional, dan intelektual dalam kegiatan pembelajaran. Untuk tujuan itu, guru perlu merancang kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara langsung siswa baik secara individual maupun kelompok, menciptakan peluang yang mendorong siswa untuk 4. Pengulangan. Implikasi dari pengulangan ini adalah guru diharapkan mampu memilih kegiatan pembelajaran yang berisi pesan yang membutuhkan pengulangan dan yang tidak membutuhkan pengulangan. 5. Tantangan. Implikasi dari prinsip ini adalah guru perlu menciptakan situasi pembelajaran yang menantang siswa. 6. Balikan dan pengutaraan. Prinsip ini mengandung implikasi bahwa guru perlu memberikan balikan dan penguatan sesuai karakteristik siswa. 7. Perbedaan individual. Siswa memiliki ciri khas individual yang membedakan antara siswa dengan siswa yang lainnya. Piaget menyarankan agar dalam pembelajaran, guru memilih masalah yang berciri kegiatan prediksi,
eksperimentasi, dan eksplanasi. Prediksi itu adalah suatu proses pemikiran secara sistematis tentang suatu yang paling mungkin terjadi di masa depan. Contohnya, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, kita memprediksi bahwa siswa akan mudah memahami tentang materi yang kita berikan. Metode eksperimen merupakan metode pembelajaran di mana guru dan anak didik bersama-sama mengerjakan sesuatu sebagai latihan praktis dari apa yang telah dipelajari. Menurut Jamrah, metode eksperimen merupakan cara penyajian pelajaran, di mana anak didik melakukan percobaan dengan mengalami sendiri sesuatu yang dipelajari. Dalam proses belajar mengajar dengan metode eksperimen, siswa diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek, keadaan atau proses sesuatu. Dalam arti lain, siswa dituntut untuk mengalami sendiri, mencari kebenaran, atau mencoba mencari suatu hukum atau dalil, dan menarik kesimpulan dari apa yang dipelajari. Penggunaan teknik ini mempunyai tujuan agar siswa mampu mencapai dan menemukan sendiri berbagai jawaban atas persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan mengadakan percobaan sendiri. Juga, siswa dapat terlatih dalam cara berpikir ilmiah. Dengan eksperimen, siswa menemukan bukti kebenaran dari suatu teori, sesuatu yang sedang dipelajarinya. Eksplanasi adalah penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal pembelajaran yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa bagaimana agar siswa sebagai subjek dapat belajar. Guru tugasnya menyediakan kemudahan agar siswa mudah belajar. Guru perlu memahami teori dan prinsip-prinsip belajar yang kemudian digunakan untuk menentukan prosedur pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran, pengetahuan tentang teori dan prinsip-prinsip belajar dapat membantu guru dalam menentukan tindakan yang tepat. Dalam hal pembelajaran, yang perlu mendapatkan perhatian adalah bahwa bagaimana agar siswa sebagai subjek dapat belajar. Guru tugasnya menyediakan kemudahan agar siswa mudah belajar. Guru perlu memahami teori dan prinsip-prinsip belajar yang kemudian digunakan untuk menentukan prosedur pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran, pengetahuan tentang teori dan prinsip-prinsip belajar dapat membantu guru dalam menentukan tindakan yang tepat. Irham dan Wahyuni menyatakan ada 7 prinsip-prinsip belajar yang berimplikasi pada prinsip-prinsip pembelajaran, yaitu yang pertama, perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peran yang penting dalam kegiatan belajar. Tanpa adanya perhatian, tidak mungkin terjadi belajar. Mengapa demikian? Karena perhatian merupakan faktor yang besar pengaruhnya. Kalau peserta didik mempunyai perhatian yang besar mengenai apa yang dipelajari, maka peserta tidak mempunyai perhatian yang besar mengenai apa yang dipelajari. Maka peserta didik dapat mengarahkan diri pada tugas yang akan diberikan, melihat masalah-masalah yang akan diberikan, memilih dan memberikan fokus pada masalah yang diselesaikan. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Motivasi memiliki kaitan erat dengan minat. Peserta didik yang memiliki minat terhadap sesuatu bidang studi tentu cenderung tertarik perhatiannya, dan dengan demikian timbul motivasi untuk mempelajarinya. Misalnya, peserta didik yang merasa senang belajar bahasa Inggris akan lebih senang dan giat dalam belajar bahasa Inggris. Karenanya, guru harus mampu menjadi seorang motivator yang handal. Yang kedua, keaktifan. Menurut pandangan psikologi, anak adalah makhluk yang aktif. Anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemauan dan aspirasinya sendiri. Belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan pada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak mengalami sendiri. Oleh sebab itu, banyak sekali peserta didik yang aktif dalam melakukan proses belajar. Keaktifan tersebut tidak hanya berupa kegiatan fisik yang mudah diamati, maupun kegiatan psikis yang sulit diamati. Kegiatan fisik misalnya membaca, mendengar,
dan melatih keterampilan-keterampilan dan sebagainya. Sedangkan kegiatan psikis misalnya membandingkan suatu konsep yang satu dengan yang lain, menyimpulkan hasil percobaan dan lain sebagainya. Yang keempat, pengulangan. Mengulang besar pengaruhnya dalam belajar, karena dengan adanya pengulangan, bahan yang belum begitu dikuasai serta mudah terlupakan akan tetap tertanam dalam otak seseorang. Mengulang dapat secara langsung sesudah membaca, tapi juga bahkan lebih penting adalah mempelajari kembali bahan pelajaran yang telah dipelajari, misalnya dengan meringkas. Teori lain yang menekankan prinsip pengulangan adalah teori koneksionisme. Dalam teori koneksionisme, ia mengemukakan bahwa belajar ialah pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Dan pengulangan terhadap pengalaman-pengalaman itu memperbesar peluang timbulnya respon benar. Yang kelima, tantangan. Bahan belajar yang baru, inovatif, kreatif, dan menantang akan membuat peserta didik tertantang, dan dengan sendirinya mereka akan lebih giat dan sungguh-sungguh dalam belajar. Sehingga penggunaan metode eksperimen, inquiry, dan discovery sangatlah penting untuk diterapkan dalam pembelajaran. Untuk itu, ciptakan pembelajaran yang unik, kreatif, inovatif, dan menantang. Yang keenam, balikan dan penguatan. Balikan dan penguatan sangatlah penting untuk dilakukan terhadap peserta didik. Karena ketika mereka melakukan suatu perbuatan yang berefek baik, maka mereka akan dengan sendirinya mengulanginya lagi. Dan apabila mereka melakukan perbuatan yang jelek, mereka akan dengan sendirinya meninggalkannya. Misalnya, peserta didik mendapatkan nilai hasil ulangan yang baik, maka ketika mengetahui hasil ulangannya baik, mereka akan dengan sendirinya belajar dengan semangat dan lebih giat lagi. Namun, kadangkala belajar itu tidak saja dari penguatan yang menyenangkan, tetapi juga dari tidak menyenangkan. Atau dengan kata lain, adanya penguatan positif maupun negatif dalam memperkuat belajar. Misalnya, peserta didik mendapatkan hasil ulangan yang jelek, maka ketika mengetahui hasil ulangannya jelek, mereka merasa takut tidak naik kelas. Karena takut tidak naik kelas, mereka akan terdorong untuk belajar lebih giat. Di sini, nilai jelek dan takut tidak naik kelas juga bisa mendorong anak untuk belajar lebih giat. Inilah yang disebut penguatan negatif. Yang ketujuh, di sini nilai jelek dan takut tidak naik kelas juga bisa mendorong anak untuk belajar lebih giat. Inilah yang disebut penguatan negatif. Yang ketujuh, perbedaan individual. Peserta didik merupakan makhluk individual yang mempunyai ciri khas masing-masing, seperti berbeda minat bakat, hobi, tingkah laku, maupun sikap. Mereka berbeda pula dalam hal latar belakang kebudayaan, sosial, ekonomi, dan keadaan orang tua. Oleh sebab itu, guru harus memahami perbedaan peserta didik secara individual, agar dapat melayani pendidikan yang sesuai dengan perbedaannya itu. Sekian dari kelompok kami. Thank you for watching and see you next time.